Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nofrianus Noven dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Serdana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang baru disahkan pada 20 November 2002 itu mengatur tentang ketenaga kerjaan mulai dari pasal 81 menyinggung mengenai upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangohan, PHK dan program jaminan kehilangan kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengupahan. Penerapan upah bagi pekerja merujuk pada UMP, upah minimum provinsi setempat yang ditetapkan oleh gubernur dan gaji di atas upah minimum sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Dalam pasal 88A ayat 7-8 ditetapkan bahwa pemerintah menetapkan denda bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan pengupahan pekerja. Adapun sistem memberi upah ini berdasarkan status waktu maupun hasil. Khususnya usaha mikro, pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja. Kesepakatan yang dimaksud harus minimal sebesar persentase rata-rata konsumen masyarakat. Pekerja berhak menerima gaji pokok dan tunjangan tetap sebagai dalam pasal 94 dan tunjangan berupa asuransi. Melalui pasal ini, pekerja jadi terlindungi karena perusahaan tidak bisa membayar upah lebih rendah atau seenaknya yang merugikan pekerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kontrak kerja. Peraturan mengenai kontrak kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Durasi perjanjian kerja ini juga diatur di pasal 56 tentang perjanjian kontrak waktu tertentu dengan perjanjian kontrak waktu tidak tertentu. Pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu tidak dibenarkan menerima masa percobaan, namun untuk terbaru tidak menjelaskan lebih detail terkait durasi kontrak pekerja waktu. Sementara pada undang-undang yang lama masa berlaku pekerja maksimal 3-5 tahun, sedangkan pekerja waktu hingga pekerja pensiun maupun meninggal dunia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hak dan cuti. Salah satu yang diperhatikan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta yaitu hak cuti dan libur. Pekerja perlu mendapatkan hak beristirahat yang layak lewat aturan libur dalam pasal 79. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pesangohan. Pesangohan adalah kompensasi yang karyawan dapat atas kontribusinya selama bekerja di perusahaan. Biasanya diberikan bagi korban PHK maupun pegawai yang mengundurkan diri. Berlaku untuk jenis kontrak tertentu. Besar uang pesangon yang pekerja terima mengikuti ketentuan dalam pasal 156 ayat 2. Apabila masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pekerja tersebut berhak menerima kompensasi 2 bulan upah. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pemberian jaminan kehilangan kerja. Jaminan kehilangan kerja atau JHK diberikan bagi karyawan yang terkena PHK. Ketentuan dan penyelenggaraan mengenai program JKP diatur dalam peraturan pemerintah.
Manfaat pekerja dapat meliputi uang tunai, pelatihan, dan informasi pasar kerja. Yang keenam, saya akan menjelaskan pemutusan hubungan kerja. Pada banyaknya situasi, perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan karena beberapa alasan, namun dalam pasal 153 masih di bab ketenaga kerjaan, perusahaan tidak berhak melakukan PHK pada karyawan yang sakit selama tidak melewati 12 bulan berturut-turut, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan, mengalami keguguran, memiliki hubungan dengan karyawan lain, suami istri, melaporkan supervisor ataupun pemilik usaha ke kepolisian karena melakukan tindakan ilegal, diskriminalisasi, berbeda dengan karyawan lain, baik karena kulit, agama, maupun ras. Salah satu permasalahan adalah adanya pemotongan pesangohan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau dampak terhadap tenaga kerja. Yang pertama, salah satunya adalah permasalahan tersebut adalah pemotongan pesangohan kepada para buruh yang diputus hubungan kerja oleh perusahaan, hilangnya cuti, melahirkan, dan lain sebagainya. Dari itu, banyak para buruh dan masyarakat yang menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perpu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Pekerja terancam tidak menerima pesangohan. Tenaga kerja asing lebih mudah masuk RI. Batas maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus. Jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. Tak ada lagi UMK. Sekian dan terima kasih video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.